Hari ini orang diberi harta dianggap itu kesuksesan. Diberi pangkat jabatan dianggap itu kesuksesan. Diberikan popularitas dianggap itu kesuksesan. Itu masalah, Pak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin sekalian, mari kita tawajuh insyaallah. Tawajuh semua. Yang tua-tua boleh bersandar, tapi yang muda-muda maju ke depan, Pak, insyaallah. Mari, Pak. Semua angkat kepala, buka mata. Ayo, Pak, angkat kepalanya, Pak. Jangan ada yang tundukkan kepala, nanti ketiduran. Baik, alhamdulillah hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya datang dengan senior saya, dengan guru saya, Bang Agus Idwar. Lihat tuh, berdiri Bang, sebentar Bang, berdiri lihat. Yang sering nonton, masih punya TV pasti kenal dia. Beliau tuh dulu yang bikin lagu sama Agim, jagalah hati, jangan kau kotor. Makanya kalau mau nonton beliau nyanyi nanti datang ya, datang ke Tablik Akbar. Syiar dan syair. Ini program memang agak sedikit beda dengan yang biasa-biasanya di markas ya. Jangan disamakan, karena dakwah itu hadirin mulia, seperti yang telah diarahkan sama orang-orang tua kita tuh nggak boleh ada gini nggak boleh nih, live-nya nggak boleh. Tapi ini bagian dari entertain, hiburan. Ini jembatan menuju dakwah. Mudah-mudahan ada teman-teman yang nonton di Facebook kemudian terkesan, kemudian dia ingin ikut 3 hari. Itu yang dakwahnya sebetulnya, Pak. Itu yang dakwahnya. Saya pernah live di Facebook, Pak. Orang dari Jerman datang, Pak. Datang dari Jerman nyari saya ke Bandung waktu itu, pengen masuk Islam. Sebab Facebook. Makanya sekarang itu media-media yang dibuat oleh orang-orang non-Islam yang niat mereka sebetulnya mau merusak Islam, sebetulnya mau merusak anak-anak muda, justru digunakan sama aktivis dakwah untuk supaya kita dengar tausiah dari Ustaz Abdul Somad, dari Ustaz yang lainnya. Dari mana? Di Facebook kan. Maka teman-teman yang ada sosial media, gunakan ini untuk mengajak orang kepada Allah. Tapi jangan katakan ini dakwah. Merasa sudah cukup dengan Facebook, gak keluar lagi 4 bulan. Nah, ini masalah. Saya sudah banyak skill orang, Pak. Dakwah dari mana? Di Facebook. Dakwah itu mujahadah untuk diri kita. Nah, ini jembatan menuju dakwah. Paham ya? Nah, jadi ini jangan dimasukkan di program musyawarah nih. Siapa yang nanti megang kamera waktu bayan masyayikh atau enggak boleh. Ya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah lah yang menjumpakan kita subuh ini. Siapa yang jumpakan kita? Allah. Selain Allah tidak bisa menjumpakan. Dialah Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang mampu menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Iya Bang, seluruh dunia mau bunuh kita, Pak, nggak akan mampu tanpa izin Allah. Maka antum jangan takut berjuang untuk agama. Nanti sudah dibunuh orang gimana? Seluruh dunia, manusia semuanya berkumpul. Seluruh orang kota bumi berkumpul. Nah, kemudian kolaborasi dia tambah lagi dengan jin, dengan malaikat, semua makhluk. Hendak bunuh satu orang tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Ini tauhid, Pak. Ini akidah kita. Gak boleh kita takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Gak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan gak boleh kita berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kita perlu Allah saja. Siapa yang dapatkan Allah, dia akan dapatkan segala-galanya. Tapi siapa yang kehilangan Allah, dia akan kehilangan segala-galanya. Enggak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Enggak ada cinta, Pak, kecuali karena Allah saja. Oh, dia cantik, Bang, tapi kafir. Enggak ada cinta kepada kecantikan. Cinta itu
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bukan karena cantik, karena harta, karena pangkat, bukan. Cinta itu karena Allah. Terus gimana dong? Dia nggak mau masuk Islam, tinggalkan karena Allah. La ilaha illallah. Jabatan, gara-gara jabatan kita jauh dari Allah, tinggalkan jabatan. Gara-gara popularitas kita jauh dari Allah, tinggalkan. Gak masalah kita kehilangan apa saja karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena sesuatu. La ilaha illallah. Karena hadirin sekalian, apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Ya. Kalau Allah katakan kaya, kaya langsung. Nggak ada satu orang pun yang mampu memiskinkan dia. Kalau Allah katakan miskin, nanti miskin langsung. Tak akan ada yang mampu membuat dia kaya. Allah lah yang menaikkan raja-raja, yang menurunkan raja-raja. Siapa? Allah. Yang menaikkan presiden 2019 siapa? Allah. Maka kita jangan ribut Pak, jangan berantem gara-gara ini. Ya. Antum boleh memilih sesuatu apapun, silakan, pilihan kita bebas. Ini negara demokrasi. Tapi berantem gara-gara pilihan, ini idiot Pak. Ini bodoh Pak. Hilang putus pertemanan gara-gara beda suara. Ini orang-orang yang tidak berakal. Ya, Pak. Ini urusan-urusan dunia Pak. Jabatan di dunia ini sampah dalam pandangan Allah Pak, sampah. Fir'aun aja Allah kasih. Ya. Terus Fir'aun jadi raja, Allah sayang sama dia? Belum tentu Pak. Justru dilaknat, gelarnya laknatul alaih. Namrud diberi kerajaan. Bukan sembarang kerajaan Pak, itu kerajaan terbesar di dunia. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia ini ada nggak masalah, nggak ada pun nggak masalah. Ya. Antum diberi harta sama Allah, bagus. Enggak pun enggak ada masalah. Diberi kekuasaan sama Allah, bagus. Enggak pun enggak masalah juga. Karena dunia ini tipu-tipu, Pak. Dunia ini tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian semuanya. Hari ini masalahnya orang lagi diuji, dia lagi ujian, tapi dia merasa sudah lulus ujian, padahal lagi diuji. Satu orang anak sekolah lagi ujian nasional, sama gurunya dimasukin ke ruang ber-AC, senang hatinya. Oh, sukses kita ini masuk ruang ber-AC, dikasih kursi yang bagus. Kemudian gurunya pun senyum-senyum sama dia, diberikan segelas susu, kacang hijau dan sebagainya. Anak SD ujian, diberikan roti. Teman-temannya samping kiri, samping kanan semua senyum sama dia. Pas diberikan soal ujian, tak satu pun dia jawab. Lalu dia pulang ke rumah, dia bilang tanya sama ibunya, gimana ujianmu nak? Oh, aku sukses mak. Sukses dari mana? Aku dikasih kursi bagus sama guru. Aku diberikan makanan minuman yang luar biasa. Guruku senyum-senyum sama aku bu. Nah terus soal ujian gimana? Oh, soal ujian saya nggak jawab. Nggak tahu saya jawabannya. Kata ibunya, kamu nih goblok nak. Itu bukan kesuksesan kursi yang bagus itu. Kesuksesan kalau kamu bisa jawab soal. Hari ini orang diberi harta dianggap itu kesuksesan. Diberi pangkat jabatan dianggap itu kesuksesan. Diberikan popularitas dianggap itu kesuksesan. Itu masalah Pak. Sukses itu hadirin mulia, ujiannya dua saja. Di dunia ini dua ujian dan jawabannya Allah berikan. Soalnya diberikan, jawabannya diberikan, tapi masih banyak yang salah. Apa ujian pertama hadirin sekalian? Ujian iman. Jawabannya apa? La ilaha illallah. Gak boleh meleset sedikit pun. Antum bilang kayak gini nih, gimana umat Islam mau berjaya kalau kita nggak kaya? Ini gagal ujian Pak. Bagaimana dakwah bisa berkembang kalau kekuasaan bukan di tangan kita? Ini musuh Allah Pak. Ya Pak. Orang yang menganggap dakwah ini berkembang karena harta, karena kekuasaan, hadirin mulia, dia telah bermusuhan dengan Allah. Nggak main-main Pak. Dakwah ini tersebar karena nusrah gaibiyahnya Allah. Oh, bagaimana kita bisa hidup dakwah di kota bumi kalau si fulan tidak ada? Ini kesyirikan. Ini Pak. Orang kalau dipuji-puji terlalu menonjol dalam dakwah, Pak, Allah matikan mudah Pak. Diperlihatkan sama Allah nih, tanpa dia pun dakwah bisa berkembang. Ini dakwah bukan kerja siapa-siapa, ini kerja siapa? Kerja Allah.
Jadi hadirin mulia, jangan lepas sedikit pun obrolan dai ini, orang-orang mukmin ini dari Allah. Tidak boleh kita bicara apapun hadirin mulia kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Ini baru sukses. Kita tidak berjumpa, tapi Allah jumpakan kita. La ilaha illallah. Orang mukmin itu begitu, cara bicaranya beda dengan orang-orang musyrik. Jangan lupa like, comment, and subscribe.